Jadi bukan bintang-bintang berjatuhan. Kalau dalam terjemah bintang-bintang berjatuhan. Ya. Tatkala atmosfer terbakar, sinar dijadikan media oleh Allah memonitor, memelihara makhluk hidup. Nah, kalau an-najm itu ternyata dalam ayat-ayat diterangkan sebagai sinar, as-sakib itu adalah menembus. Sinar yang menembus. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Setiap nafas makhluk hidup yang ada di jagat raya ini, Allah memeliharanya, Allah memonitornya menggunakan media an-najmus sakib, sinar yang sifatnya menembus. Nah, kita belajar dalam ilmu pengetahuan, sinar yang menembus itu ya sinar gamma, ya, sinar kosmik, sinar laser, radiasi bom atom, bom nuklir, itu radiasi, itu sinar kan. Kalau nonton terus TV katanya bisa merusak mata, karena TV mengeluarkan radiasi, termasuk nonton HP, radiasi bisa rusak ke mata. Radiasi itu sinar. Saudara-saudara sekalian, an-najmus sakib, sinar yang menembus. Jadi ternyata Allah menggunakan sinar yang sifatnya menembus. Coba kita di ronsen kan tidak telanjang dah, semua tidak telanjang, masih pakai baju lah, pakai kaos. Toh setelah difoto ronsen itu terlihat paru-paru kita rusak enggak? Sinarnya menembus. Pada frekuensi tertentu sinar itu bahaya, atau sinar menembus itu. Makanya orang yang kerjanya di bagian ronsen kan waktu dijepretkan tuh foto dia ngumpet, karena bisa merusak kalau terlalu sering kepada sel-sel darah. Di sini dikatakan in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Alaiha itu kemana? In kullu nafsin, setiap nafas, ya, lama 'alaiha hafid, dipeliharanya oleh an-najmus sakib itu. Jadi alaiha itu masuknya kembali kepada an-najmus sakib, domirnya itu. Saudara-saudara sekalian, pada ayat yang surat Al-An'am 97, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Dialah Allah yang telah memfungsikan bagimu an-nujuma, sinar, litahtadu biha, ya, untuk mendapat, ya, pengetahuan atau mendapat petunjuk. Biha dengan sinar itu fi dzulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan di daratan dan lautan. Ayat ini dituliskan qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh telah kami terangkan ayat-ayat kami bagi liqaumi ya'lamun, bagi orang yang ya'lamun, berpengetahuan. Jadi artinya tidak akan mengerti tanpa punya pengetahuan tentang fisika, kimia, dan pengetahuan umum lainnya. Sebab ayat ini berbicara tentang pengetahuan. Sinar itu kan pengetahuan. Lalu bagaimana sekarang? Ya maaf lah. Ya sering para ustadz, para kiai yang tidak mengerti fisika, tidak memahami ilmu pengetahuan tentang sinar, an-najm bisa dipahami sebagai sinar. Ya bintang lah, mengikuti terjemah yang ada. Bintang. An-najmus sakib, bintang yang menembus. Nggak ada bintang yang menembus. Bintang itu dalam pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan adalah matahari jauh. Bintang itu dalam bahasa bintang, ya, bintang dalam ilmu pengetahuan adalah matahari jauh. Nah, kalau an-najmus sakib, bintang yang menembus, ada bintang yang menembus.
Jadi sungguh kami telah terangkan ayat-ayat kami di kaum ya'lamun, bagi kaum yang berpengetahuan. Artinya kalau tidak berpengetahuan nggak akan mengerti petunjuk Allah dalam istilah ini, nggak akan mengerti. Ya udah ya, bintang, hese-hese lah, mikir, kira-kira begitu. Nah, kemudian surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu wal qamaru wan nujum musakhkharatin bi amrih. Jadi kalau wasyamsu matahari dan matahari, wal qamar bulan, ya, wan nujum tadi itu nujum. Jadi kalau bintang, kan bintang itu adalah matahari jauh, di sini wasyamsu dan matahari, wal qamar bulan, wan nujum, ya, dan sinar, musakhkharatin bi amrih, ya, tunduk patuh kepada aturan Allah. Jadi matahari, bulan termasuk, ya, dalam terjemah bulan dan bintang, matahari, bulan dan sinar, musakhkharatin bi amrih, tunduk patuh kepada perintah Allah. Nah, saudara-saudara, kita terangkan sekarang. Fidulumatil barri wal bahri, kenapa dikatakan bisa ketahuan, bisa memperoleh petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Ternyata sekarang dengan teknologi modern, ya, orang sudah menciptakan satelit, bumi difoto, ya, menggunakan difoto bumi, kan itu dikirimkan foto itu menggunakan sinar. Bumi difoto, di permukaan bumi itu sudah ketahuan bahwa di bumi sebelah sana ada mengandung minyak, ada mengandung tambang batu bara, mengandung emas, mengandung nikel dan lain sebagainya. Karena saat dikirimkan sinar, ditembakkan sinar dari satelit, atau sebutlah kalau mesinnya, alatnya dibawa oleh pesawat udara. Kalau dulu kan pesawat terbang sebelum ada satelit. Setelah difoto, apakah di lautan dan di daratan, ya, ditembakkan sinar ke bawah, itu akan memantul kembali ke atas, ke satelit, ya, ke mesin yang dibawa oleh pesawat. Di situ sudah bisa dihitung pantulannya itu, memantul kepada tanah, memantul kepada batu, memantul kepada barang-barang tambang tadi, kepada emas, perak, memantul kepada nikel dan lain sebagainya. Jadi orang tanpa harus mencari-cari di mana ada letak minyak, di mana ada barang tambang, udah tahu orang tuh. Wilayah sana di Kalimantan ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang minyak. Begitu juga di lautan. Orang kan tidak harus turun ke dasar lautan mencari minyak. Kenapa? Antara celah tim dengan Australia yang masih masuk wilayah Indonesia dikatakan situ ada kandungan minyak. Apa kita pernah menurunkan manusia katak mencari ada minyak enggaknya? Enggak begitu. Cukup aja dipoto oleh satelit. Atau ya kapal laut yang membawa alat itu. Tinggal tembakan foto atau ditembakkan sinar, ya, maka akan diketahui pantulannya. Ini memantul kepada tanah, memantul kepada barang tambang atau bukan. Ternyata di celah tim itu ada minyak. Itu kan nggak turun kirim manusia katak mencari. Itulah maka Allah katakan litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri. Kau akan mendapat petunjuk dengan sinar itu
dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Maka jangan heran tatkala wilayah Indonesia udah dipetakan oleh orang lain, tempat-tempat di mana ada barang-barang tambang berharga. Tiba-tiba orang sekarang menggali barang tambang di tengah hutan di gunung nikel. Kita tahu siapa itu. Itu kan dipoto oleh satelit. Di situ ada nikel dan bisa dihitung berapa juta barel kandungan minyaknya, berapa juta sebutlah ton. Di situ ada emas atau ada nikel. Orang sudah bisa menghitung. Kalau kandungan emasnya sekian ton, kemudian dieksplorasi dengan berbagai alat yang harus disediakan, sebutlah pasti untung. Ya, karena kandungannya sekian besar. Kalau dieksplorasi di sana ada minyak, udah bisa dihitung di sana ada sekian juta barel minyak. Jadi untung. Kalau minyak itu kandungannya sedikit, kemudian mengadakan alat eksplorasi yang sekian mahal, ternyata kandungannya sedikit, itu orang tidak akan melaksanakan eksplorasi. Udah bisa menghitung ke sana. Nah, itu dengan menggunakan sinar. Sinar gelombang radio. Sinar itu menembus banyak kan. Bisa sinar gamma, sinar laser. Bisa segala macam sinar yang sifatnya menembus. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan qad fassalna ayati liqaumin ya'lamun. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, pada ayat lain Allah benar menerangkan. Pada pengetahuan yang telah diketemukan oleh manusia menerangkan. Pada tahun 1900 seorang ilmuwan telah menemukan yang namanya sinar kosmik. Tahun 1900 itu. Sinar kosmik itu sinar yang ternyata datangnya dari luar jagat raya kita, di luar bumi kita, di luar tata surya kita, yang ternyata sinar kosmik itu menembus sampai dasar bumi, dasar lautan, menembus sinar kosmik itu. Nah, setelah diakur-akurkan, kira-kira lah, setelah diakur-akurkan dengan ayat ini, maka sinar kosmik inilah yang digunakan oleh Allah untuk memonitor makhluknya di jagat raya ini. Jadi ingkullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jadi Allah memelihara makhluk hidupnya itu menggunakan sinar yang namanya sinar kosmik atau sinar yang menembus. Jadi beda lagi itu. Sinar untuk wahyu, sinar untuk memelihara makhluk hidup. Nah, sinar untuk memelihara makhluk hidup disebut an-najmus saqib. Sinar yang sifatnya menembus. Dan saudara sekalian, di dalam ayat lain Allah menyatakan nanti di hari ini apa? Di hari kiamat, bukan hari as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kehancuran. Ya. As-sa'ah itu hari kehancuran. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat." Itu dalam Al-Qur'an itu ayat. Ada ayat, ada surat yang seperti itu. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Perhatikan tatkala matahari kuwirat digulung.
Artinya digulung itu dihentikan, digulung, ditutup, dihentikan fungsinya, tidak lagi berfungsi sebagai matahari. Energi yang adanya dihentikan oleh Allah. Ya kalau listrik itu dimatikan saklarnya gitu udah. Wa idzan nujumun kadarot. Dan tatkala itu juga sinar ya habis, nggak ada. Karena matahari adalah sumber daripada sinar. Maka wa idzan nujumun kadarot. Nah, pada saat as-sa'ah itu matahari dihentikan fungsinya, kemudian juga sinar tidak ada lagi. Berhenti. Jadi bukan bintang-bintang berjatuhan. Kalau dalam terjemah bintang-bintang berjatuhan. Gak ada bintang berjatuhan. Coba kalau bintang yang disebut matahari jauh, jatuh menimpa bumi. Bumi jadi abu. Kenapa perbandingan matahari dengan bintang itu jutaan perbandingannya. Jadi artinya bumi itu amat sangat kecil dibanding matahari. Jutaan. Kalau matahari dimpa ke bumi. Nah, di sini katakan dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Bukan bintang berjatuhan. Dan tatkala karena matahari digulung, dihentikan fungsinya, energinya yang ada dihentikan oleh Allah, otomatis sinar juga berhenti, tidak lagi bersinar. Jadi pada hari as-sa'ah, hari kiamat, hari kehancuran nanti matahari dihentikan bersinarnya. Kemudian sinarnya otomatis yang itu dari sumber energi matahari juga berhenti. Gelap gulita itu nanti pada as-sa'ah itu. Hari kehancuran jagat raya ini. Bahkan diterangkan di dalam surat Ar-Rahman, ya, tatkala atmosfer terbakar. Atmosfer itu nanti terbakar, sehingga digambarkan di surat Ar-Rahman atmosfer itu seperti bunga ros merah menyala, terbakar. Ini atmosfer habis terbakar nanti. Gimana yang hidup? Nggak ada atmosfer. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi An-Najm setelah dilihat ayat-ayat yang berbicara An-Najm, jelas menunjukkan bukan bintang, tetapi sinar. Kemudian juga dalam ayat itu sinar dijadikan media oleh Allah memonitor, memelihara makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Nah, diketemukanlah tahun 1900 ada sinar yang namanya dinamakan sinar kosmik. Sinar yang datangnya dari luar angkasa. Sinar yang datangnya dari luar tata surya kita, yang nembus sampai ke inti bumi, yang nembus sampai ke lautan. Jadi ternyata sinar itulah yang dipakai oleh Allah untuk memelihara, ya, memonitor seluruh kehidupan. Ya. Saudara-saudara sekalian, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah menyatakan semua makhluk Allah berikan rezekinya. Ya, ingat ayatnya. Semua makhluk Allah berikan rezekinya. Dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang terkecil. Kemudian dinyatakan Allah mengetahui di mana keberadaannya mereka. Allah mengetahui keberadaan makhluk sampai yang terkecil. Sebutlah kalau sekarang kuman, virus, di mana keberadaan mereka dan semua mereka mendapat rezeki. Itu menggunakan media, memonitornya menggunakan media yang namanya An-Najmus Saqib, sinar yang menembus. Yang engkau mendapat petunjuk dengan sinar itu
fi dhulumatil barri wal bahri. Al-Quran sudah bicara tentang fisika dari sejak 15 abad yang lampau. Allah memonitor segala aktivitas kehidupan di alam ini, termasuk Allah memonitor setiap daun yang jatuh. Frekuensi sab atau iko.